semua, my name is Ma. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini aku bakalan buat temanya itu tentang siapa yang diam-diam menginginkan diri kamu, siapa yang diam-diam suka sama kamu. Dan ini diperuntukkan untuk general, diperuntukkan untuk banyak orang. Ini beda sama pick a card, dimana kamu memilih dengan intuisi. Kalau general, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Oke? Perlu diingat, kalau yang namanya general reading, bisa bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Apalagi kalau ngomongin soal percintaan. Jadi, kamu perlu kebijakan dalam menelaah informasi yang aku berikan. Dan perlu diingat kalau misalnya kamu mau claiming energi positif dan energi healing, jadi setiap aku buat video, aku mau nyisipkan energi healing di setiap video. Kalau mau claiming itu nonton dari awal sampai akhir, karena energinya gak cuma pembacaan awal dan tengah-tengah aja. Oke? Sebelum kita mulai, seperti biasa, aku bakalan cleaning energi kamu dulu. Spirit guide, angel, and power like God and goddess. Please cleanse their energy from any negativity. Remove any sadness, remove any pain, remove any negativity, and replace them with love and light and positive energy. Thank you. Untuk yang bacaannya cuma pengen happy-happy aja, sit back, relax, enjoy. Kalau memang pengen dapat message-nya, diperhatikan baik-baik. Oke? Langsung aja kita mulai. Aku seperti biasa akan bacakan tentang energi kamu, energi orang itu, siapa dia, dan kenapa dia bisa memiliki perasaan seperti itu sama kamu. Oke? Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses. I'm realistic my ghost, so I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their current energy right now. I need 2 cards from this deck. Tell me about their current energy. Ada the tower, something happened to you. Ini ada tower moment. Tower moment tuh ibaratkan kayak ada, aku ngeliat kamu dalam posisi nggak bergerak di sini. Ada rasa boring, ada rasa jenuh, tapi ada tower moment. Ada sesuatu hal tiba-tiba kamu ketahui, atau ada beberapa momen dimana itu mengejutkan untuk diri kamu. Cuman yang namanya tower moment itu adalah journey buat kamu memahami soal sisi negatif kamu. Tapi kalau di sini aku melihatnya memang ada sebuah kesedihan, tapi dibarengin sama kepastian. Dan kamu nggak mau sedih-sedih lama-lama, ya udah deh gitu. Aku melihatnya di sini ada sebuah ambisi dalam diri sendiri untuk bisa menghilangkan rasa sedih ini atau rasa kegalauan ini gitu. Ini ada yang galau. Ada energinya Gemini, Libra, Aquarius. Also ada ada Capricorn, Aries, Scorpio. Aku melihat di sini ada sebuah pola pikir yang hancur, pola pikir yang berubah, dan di situ kamu menemukan sebuah kedewasaan untuk bertransformasi. Karena dari Queen of Swords bisa dibilang kamu tahu tentang sesuatu hal dan kamu melandasi setiap keputusan kamu berdasarkan sesuatu yang kamu tahu ini. Gitu. Jadi istilahnya kamu melindungi diri kamu sendiri. Bisa jadi kayak lebih sesuatu, misalnya ada energi yang macam-macam sama kamu bisa lebih galak kayak gitu loh. Cuman dari The Queen of Swords aku melihatnya ada sedikit anger, sedikit kemarahan. Aku ini untuk beberapa orang aja. Coba rilis dulu. Saat kamu mengambil keputusan, jangan pakai rasa marah, tapi pakai kepala dingin. Aku bakal lihat konfirmasi untuk energi kamu saat ini seperti apa. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I will say my ghost, I can speak the truth. Ada yang kecewa juga di sini, macam-macam. Jadi aku baca beberapa grup. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan secara personal, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Cuman harap sabar. Ada Ace of Pentacle. Your energy di sini sebenarnya kamu selain your love life ya, di aspek-aspek lain kamu pun penuh dengan abundance. Di sini ada prosperity, ada rezeki. Jadi kadang-kadang rezeki itu bisa datang secara harafiah finansial, uang, tapi juga bisa sebagai kayak kamu diperlihatkan tentang sesuatu hal agar kamu bisa melangkah gitu. Jadi ini ada sesuatu yang diberikan ke kamu. Cuman kalau dari Ace of Pentacle bisa dibilang kamu orang yang stabil di finansial atau di keadaan
menuju karir kamu tuh stabil ke depannya. Cuman aku lihat di sini memang fokusnya ke prosperity, karena fokus ke uang atau ke finansial, karena hal-hal lain dalam kehidupan kamu atau aspek percintaan di sini kamu agak menyampingkan karena ada sesuatu hal yang kamu tahu ini gitu. Cuman let's see ya, ada di sini the earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Kamu mencoba menstabilkan diri kamu sendiri dengan pemahaman dan idealisme kamu atau logika kamu gitu. Cuman deep inside kamu kayak nutupin sesuatu. Ini ada beberapa orang, ini 1-2 orang yang aku lihat jelas ya. Kamu di luarnya memperlihatkan sebagai orang yang stabil, sebagai orang yang oke, fine-fine aja, kuat, strong, berdiri dengan tegap, tapi di dalam ini ada deep inside yang fragile. Udah udah fondasi di hati atau fondasi di dalam diri udah agak rapuh. Nah, ini kamu menguatkan diri dengan memakai topeng. Ini untuk beberapa dari kalian doang. Oke? Aku bakal lihat dari energi dianya saat ini seperti apa. Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God and Goddesses, tell me about their current energy right now. Give information and protection to see through people who watch this video. I want to know about the person that secretly like them, secretly wanting to have them in their life. Ada Six of Cups, kamu dealing sama orang yang punya perbedaan usia. Ini berbeda dari kalian, perbedaan usia ya. Tapi ada yang perbedaannya nggak jauh, cuma 1 tahun 2 tahun. Cuman aku lihat di sini, kamu pernah mengalami konflik sama orang ini, cuman dia mempunyai kenyamanan. Jadi kalau aku lihat di sini saat ini energinya lagi penuh dengan kenyamanan. Dari Six of Cups, ibaratkan dia tipe orang yang apapun yang dia mau dikasih, apapun yang dia mau dikasih, apapun yang dia mau ada. Dia minta ini ada, dia minta itu ada. Terus there is Five of Wands. Di sini tidak dipungkiri ada sebuah konflik yang dia alami. Kalau ini konflik berdasarkan ego, kalau aku lihat. Kamu bisa dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer, atau Sagittarius, Leo, Aries. Strong di Aries juga. Kalau aku lihat di sini ego ya. Dia ada permasalahan dalam kehidupan berdasarkan egonya dia. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kalau di sini kalau aku lihat, karena dua-duanya mempunyai opini masing-masing. Ini bisa dealing sama kamu atau cekcok sama kamu, atau punya permasalahan sama kamu atau sama orang lain. Karena memang sifatnya dia egonya lumayan besar, jadi ini make sense kalau dia ada sebuah problem di konflik di masalah siapa yang paling benar. Nunjukin ego. Kau bakal lihat ya. Tell me more about this person, current energy, who secretly like you. Page of Pentacle. Pertama, orangnya opportunist. Ini positifnya, negatifnya dulu. Ada sisi opportunisnya dia, yang kadang-kadang nilai seseorang berdasarkan value-nya, nilainya berapa gitu. Bukan hanya dari hati ya. Dari Page of Pentacle, tapi dia sisi baiknya, dia suka membantu. Dia bisa, ya kamu bisa dilihat sama orang yang energinya lebih muda daripada kamu. Cuman walaupun bisa energi lebih muda atau memang secara usia lebih muda. Aku lihat di sini, bisa childish juga sih kalau aku lihat di sini Page of Pentacle. Orangnya sedikit materialistik ya. Jadi saat ini memang lagi fokusnya mencari keberuntungan untuk dirinya dia sendiri. Cuman balik lagi, saat dia lagi mencari keberuntungan, contoh ini beberapa dari mereka ada yang usaha. Lagi saat bangun usaha punya partner, dia hanya cari untung. Sementara partnernya punya fondasi atau mempunyai visi misi yang cukup kuat. Dia tidak mementingkan visi misi, dia mementingkan hasil. Gitu. Dia jadi ada konflik seperti ini. Ini untuk yang kayak jelas banget terlihat karena dari problem terlihat ya, karena dia kebiasaan mendapatkan apapun yang dia mau. Akhirnya saat in real life dia berada di dalam situasi yang tidak ada yang memberikan dia kenyamanan, di situ dia bakalan kayak
apa nih gitu. Cuman kalau aku lihat di sini energinya memang mempunyai perbedaan sama kamu secara prinsipal, secara kamu egonya walaupun kamu strong, egonya kamu bisa membaur lah dan kamu bisa memahami life is not always about material things. Kalau ini agak kurang di situ. Kita bakal lihat lagi ya tentang siapa orangnya karena energinya dia saat ini sedang ada konflik. Jadi siapa orangnya? Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses, give information and protection to certain people. Watch this video. Tell me about who secretly like you. Ini kalau aku lihatnya, ini kamu bisa dilihat sama teman lama kamu atau orang yang sudah kamu kenal kemarin-kemarin. Cuman kalau aku lihat di sini, memang walaupun ada perbedaan usia atau secara perbedaan energi juga berbeda, yang satu dewasa, yang satu childish, cuman tidak ada beda gap energi generasi yang cukup besar. Tell me more about who is this person. Ada Ace of Pentacle, ada Three of Wands, ada Nine of Pentacle. Ya, dia nilai sesuatu berdasarkan material things. Jadi, aku ke kamu, aku harus kasih sesuatu nih. Untuk bagi dia tuh gini, bagi dia love language-nya dia adalah memberikan hadiah. Jadi, kalau ngomongin soal obrolan, kamu kan tinggal pakai logika kan. Tinggal kasih tahu perasaannya dia kayak gimana, bagi kamu udah cukup. Tapi kalau dia nggak cukup, bagi dia untuk meluapkan perasaannya harus dibarengin sama bukti dan dibarengin sama sesuatu hal yang bisa terlihat gitu. Jadi orangnya cenderung memang ke arah material things. Kenapa? Karena kehidupan bagi dia tuh harus dinilai pakai itu gitu. Ada sedikit shadiness di situ. Six of Swords. Tell me more about who is this person. I just need one card. The King of Swords. Orangnya kaku. Pertama, kaku tuh dalam arti bukannya dia tidak bisa bergaul ya, cuman yang tadi aku bilang egonya besar, egonya sangat kuat. Jadi kalau dia berada di dalam suatu circle, di dalam suatu pertemanan pun dia kurang bisa membaur, dalam arti aku tuh aku gitu loh, aku mau A ya udah harus A gitu loh. Jadi agak emang memperlihatkan egonya seperti apa. Terus yang tadi aku bilang, dia itu apapun yang dia lakukan berdasarkan material things atau berdasarkan value, ini ada hasilnya buat aku atau tidak. Dari Ace of Pentacle memang fokusnya ke finansial atau ke money, ke uang. Dari Three of Wands, tapi dia fokusnya juga ke masa depannya dia. Jadi aku ngelihat ini berdasarkan trauma masa lalu ya. Dia pernah mungkin kekurangan sesuatu hal, atau memang pernah memiliki kecewaan di finansial, atau dia pernah dibohongin, atau dia pernah ditipu dan segala macam, dan akhirnya dia jadi fokus banget ke situ untuk menjaga finansial dia ke depan. Kalau kamu nanya siapa, ini memang ada perbedaan umur, kamu bisa juga dealing sama orang yang lebih tua daripada kamu tapi sifatnya childish. Terus di sini ada Nine of Pentacle, dari Page ke Knight, tapi aku lihatnya juga dia sangat usaha untuk orangnya mau berusaha untuk menunjukin sesuatu gitu. Dari Six of Swords bisa dibilang gini, dia lebih baik kayak ke depannya itu sama pasangan yang nurut-nurut aja. Aku lihatnya dari sini, soalnya dari Six of Swords ke King of Swords, dia kayak punya rule sendiri yang harus kamu patuhi gitu. Aku bakal konfirmasi kayak ini siapa, karena kebanyakan emang yang diperlihatkan sisi luarnya aja. Kita lihat lebih dalam lagi. Who is this person? Okay. Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and tell me about who is this person. Untuk beberapa dari kalian dealing sama orang-orang yang berbeda. Ini kayak yang suka sama kamu diam-diam berbeda, karena ini ada energi yang berbeda. Cuman yang strong adalah yang memang secara kamu lihat tuh nih kayak orangnya childish deh. Kamu bisa nilai seperti itu.
Tapi yang lucu adalah dia bisa nenangin kamu, dia bisa memberikan kamu kenyamanan, ketenangan. Jadi saat kamu ada problem dalam kehidupan, dia bisa bantu kamu untuk moving on dari problem tersebut. Dari Knight of Swords, orangnya kadang-kadang come and go ya, datang dan pergi. Tell me more about who is this person. Yang secretly, who is this person that secretly like people who watch this video. Oke, dia orangnya mandiri, cukup mandiri. Cuman aku lihat di sini benar-benar lihat ambisinya dia soal material things kuat sekali. Soal karir dan Page of Wands, the Three of Swords. You can be dealing in third party situation juga. Dia punya seseorang atau kamu yang punya seseorang. Cuman dari Three of Swords di sini memang kalau kamu nanya siapa orangnya, dia pernah nih vice versa ya, dia pernah mengecewakan kamu atau kamu pernah mengecewakan dia. Dari Three of Swords seperti itu. Cuman aku lihat di sini dia orangnya cukup baperan tipenya. Dia adalah sosok orang yang sebenarnya punya banyak passion, punya banyak gairah tentang kehidupan. Tapi karena balik lagi soal egonya dan ekspektasinya terlalu too much ke kehidupan ini, dan dia tuh kayak ekspektasinya berlebihan banget sama seseorang, akhirnya kadang sering banget sakit hati. Contohnya ya, yang harusnya dia itu bisa stabil, tapi dia tuh kayak deket sama orang udah punya angan-angan jauh di sana. Itu akhirnya akan menyakiti dirinya dia sendiri. Cuman yang aku lihat di sini, dia orangnya cukup pemberani. Jadi walaupun dia pernah sakit hati, dia pernah kecewa, dia berani buat maju gitu. So, dia sensuality-nya cukup kuat ya. Jadi secara fisik dia memang gampang banget bikin orang tertarik sama dia karena passionnya besar, sexual appeal-nya gede. Jadi orang tuh bisa dapat chemistry sama dia. Tapi kalau misalnya kita ngomongin balik lagi ke logika ya, antara kamu sama dia, pola pikirnya ada yang beda banget gitu. Terus kalau kamu nanya siapa, orang ini memang lebih seperti cenderung orang yang masih exploring tentang kehidupan, terutama tentang karirnya dia. Jadi kalau aku lihatnya di sini, dia tipenya yang aku mau menang gitu loh. Aku mau mempunyai kemenangan dalam kehidupan. Aku punya ambisi yang besar sekali, sampai-sampai kadang-kadang ambisinya dia sendiri yang akhirnya merugikan dia gitu. Cuman orangnya sisinya kalau dibilang baik-baik. Jadi gini, karena caranya dia yang tadi aku bilang, love language dia adalah memberikan hadiah. Contoh ya, dia tahu kamu maunya itu rumah. Dari segi energinya dia, secara level energi untuk bisa memberikan kamu rumah itu gak cukup. Dia bakal memforcer dirinya dia sendiri untuk sampai nunjukin aku bisa ngasih ini kamu. Jadi menilai segala sesuatu based on material things itu dan dimasukkan ke percintaan itu agak akan merugikan gitu. Cuman kalau misalnya ya, dia mampu nih beli rumah, sementara ada orang-orang di hidupnya dia, di keluarga dan segala macam yang butuh rumah, dia lebih mementingkan si yang bagi dia itu oke, ini punya benefit nih untuk aku gitu loh. Jadi agak perhitungan juga orangnya. Cuman yang tadi aku bilang, dia tuh tipenya kalau misalnya kamu butuh apa, dia bakalan ada buat kamu. Kamu lagi sedih, dia ada untuk kamu. Dia mau kamu mau ini mau itu, dia mencoba untuk memberikannya ke kamu. Kita bakal konfirmasi lagi tentang isinya seperti apa ya dalamnya. Who is this person inside of this person? Who this person truly are? Nah, kelihatan dari egonya kenapa besar. Di sini ada energi The Emperor. Jadi memang orang ini lahir dengan watak seperti itu. Jadi kalau misalnya kenapa egonya gede banget? Karena dia memang harus punya ego yang besar agar untuk jadi orang yang sukses dalam kehidupan, dia mempunyai fondasi yang kuat. Gitu. Dia harus menjadi, istilahnya dia punya elemen-elemen dalam dirinya dia saat lahir untuk jadi pemimpin. Bukan berarti pemimpin harus egonya besar ya, tapi dia harus bisa menjadi dirinya dia sendiri. Jadi kayak tidak gampang dipengaruhi, tidak gampang untuk berubah-ubah pemikirannya.
itu orang-orang yang memang mempunyai keakuan yang lumayan besar. Tell me more about who is this person. Truly is the Five of Swords. Nih, dia tuh tahu sebenarnya. Kadang-kadang kalau dia punya kesalahan, dia juga tahu punya kesalahan. Cuman ya udah, dia tuh own it. Dia tuh kalau misalnya ada kesalahan, aku tahu nih aku salah sesuatu. Ya udah, aku mengiyakan aku salah gitu. Jadi ada aspek di dalam dirinya, di dalam kehidupan yang positif, yang negatif, dan yang negatifnya tuh jadi terseimbangi, jadi seimbang sama sisi negatifnya. Jadi sisi negatifnya seimbang sama sisi positifnya. Jadi walaupun dia melakukan kesalahan, dia tuh tidak lari dari kenyataan kalau aku nggak salah. Tapi dia tahu dia salah, ya udah, nih aku salah, aku tahu gitu loh. Jadi dia cukup bisa memahami dan bisa mempelajari tentang kesalahan-kesalahan yang dia buat atau ada konflik-konflik yang ada dalam hidupnya dia. Cuman kalau kamu nanya siapa orangnya, ini ada energi emperor yang cukup besar. Yang tadi aku bilang jadi rootnya dia, dari dalamnya aku kan masuk banget ya ke dalam dirinya dia. Di sini ada energi the emperor. Dia memang harus seperti ini untuk jadi pemimpin gitu. Karena memang kayak destiny dalam kehidupannya dia atau jalan hidupnya dia untuk memimpin, bisa memimpin rumah tangga atau bisa memimpin perusahaan dia bisa memimpin lingkungan sekitarnya dia, bisa. Soalnya kalau misalnya kayak gini, karirnya dia memang diperuntukkan untuk dia memiliki sikap seperti itu gitu. Coba ya kita lihat dari The Emperor. Kamu bisa dilihat sama energi orang yang punya dominan yang cukup besar. Entrepreneur, politician, apapun yang bikin role-nya sendiri, siapapun itu, CEO, dan pokoknya leader. Dia punya struktur yang besar, struktur yang stabil, kokoh. Jadi yang tadi aku bilang, dia nggak gampang dipengaruhi. Terus dia juga cenderung mencari kesuksesan di material things. Jadi kalau ngomongin soal finansial sama orang ini oke banget. Kenapa? Karena dia mikirannya bukan hanya saat ini dia punya tabungan, tapi juga aset-aset masa depan. Dan ini memang ada pengorbanannya. Kenapa pengorbanannya? Karena gini, kalau kamu fokus ke karir nih contohnya, kamu punya sehari cuma 24 jam. Orang kayak gini, dia bakalan ngabisin waktunya dia 15 jam lebih buat ke karir. Karena make sense kan? Kayak nggak mungkin dia cuma kerja 1 jam udah gitu untuk ke masa depannya udah oke. Dia orangnya realistis. Aku harus kerja keras supaya aku membangun masa depan yang cukup bagus. Yang dia pikirin bukan saat ini, tapi aset di masa depan. Yang tadi aku bilang dari Three of Wands ini, dia menginginkan sesuatu yang stabil bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depannya dia. Karena dia mikirin untuk saat ini, ke depannya keluarganya gimana, anak cucunya gimana gitu. Dia cukup pintar di area situ. Dia punya otoritas sendiri dalam kehidupan. Kenapa dia kayak gini? Kamu kalau di-link sama feminine energy, ada masculine energy dalam hidupnya dia, atau bisa bapaknya, bisa kakeknya yang cukup dominan, dan itu mengajarkan dia untuk seperti ini gitu. Ini balik lagi soal ke keluarga ya, karena ajarannya seperti itu. Kita bakal lihat kenapa dia punya perasaan ini seperti sama kamu. Kenapa dia menginginkan kamu secara diam-diam. Ada lifting the veil, questioning everything, anything alignment must go. Dia mempertanyakan semuanya dalam kehidupannya dia. Jadi saat dia ketemu kamu, banyak hal-hal yang kamu kasih tahu ke dia, atau banyak hal-hal yang kayak istilahnya dapat spiritual awakening gara-gara kamu. Dan dia mempertanyakan pola hidupnya selama ini, pemikirannya selama ini, dan di situ karena dia mikirin terus, alasan kamu hadir dalam hidupnya dia, di situ timbul ada perasaan. Ada Star Brothers, Aurus energy, protection, loyalty, safety, and trust. Ini balik lagi, ini kayak auto. Dia nggak tahu kenapa ingin memprotek kamu, ingin melindungi kamu, gitu. Jadi dari situ, ini sesuatu yang tulus ya datangnya. Walaupun kamu lihat dia orangnya dari segi apapun berdasarkan material things, tapi kamu nggak bisa ngalahin insting. Instingnya dia ke kamu adalah ingin melindungi. Di situ yang bikin dia bingung. Tell me more about this person. Ada honeymoon.
Enjoy the bliss of holiday time together. Nanti ada momen dimana kamu akan spending time berdua atau bersama untuk liburan, untuk melepaskan penat. Ada heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Ini diminta untuk kejujuran masing-masing sebenarnya. Dia nggak bakal jujur sama perasaannya dia kalau kamu gak duluan jujur. Kita bakalan lihat the outcome of the situation. Sebelum outcome, aku bakalan kasih tahu tentang apa yang perlu kamu tahu tentang orang ini ya. Satu, you need to know about this person. The Hierophant sama The Three of Pentacles. Oke, di sini ada yang perlu kamu tahu adalah dia orang yang bisa membantu kamu untuk future secara karir ya. Jadi ini bagus banget kalau kamu kerja sama-sama dia. Dari Three of Pentacles, dia tahu untuk cara membangun sebuah fondasi kuat dalam berbisnis, dalam partnership. Dia bisa jadi partner yang bagus sama kamu. Di sini dari The Hierophant, dia orangnya cukup, kalau punya janji dia akan tepatin gitu. Kita lihat ya outcome of the situation. Ada the King of Pentacles. Dia orang yang bisa dipercaya. Kamu bakalan, ya, outcome-nya adalah the world. Kamu bakalan mempunyai hubungan yang terus tergenerasi. Artinya kalau hubungannya rusak akan disembuhin, hubungannya rusak akan disembuhin, dan ini akan semakin kuat hubungannya. Dari King of Pentacles yang tadi aku bilang, dia ke kamu itu memberikan bukti. Jadi kalau bagi dia buktinya dia nggak cukup, contoh ya, kamu mau serius. Nah di pikirannya dia tuh serius itu oke, aku harus punya rumah, punya aset, punya tabungan, punya asuransi, segala macam. Di pikirannya dia tuh kayak gitu, dan dia bakalan offering kamu sesuatu yang berdasarkan bukti. Contoh ya, aku mau serius ke kamu, dia bakal ngasih cincin gitu. Jadi ada sesuatu yang kamu pegang secara tangible, secara genggaman kamu bisa pegang itu. Dan di sini aku ngelihatnya ada kestabilan di masa depan. Cuman aku lihat di sini dari the world, kehidupan kamu sama dia akan berubah drastis kalau bersatu gitu. Oke? Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang hubungan ini akan seperti apa, kalau bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya mau request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau request sesuai judul yang secara tema ini boleh. Kalau misalnya tema lain juga boleh. Tinggal dikasih tahu aja. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu bisa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!